Ya, selamat pagi khususnya kepada mahasiswa yang mengambil ujian mid semester untuk mata kuliah Desain Elemen Mesin 1 di Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Pagi ini saya akan membahas soal ujian tersebut, salah satu soal. Coba disimak dengan baik dan mudah-mudahan ini menjadi pedoman untuk kita belajar setelah selesai ujian nanti secara keseluruhan. Jika ada pertanyaan, komen, segala macam, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram atau tulis ke WA Group. Ya, yang belum subscribe, silakan subscribe dan share info ini jika dipandang bermanfaat. Terima kasih. Baik, ini adalah buku teks yang kita pakai untuk mata kuliah Desain Elemen Mesin. Buku yang sangat populer ya dan favorit bagi semua dosen yang mengajar mata kuliah Desain Elemen Mesin maupun para desainer, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena memang siklis mechanical engineering design ini sudah terus berkembang. Sekarang yang saya pakai ini adalah edisi yang ke-10. Inilah soal ujian mid semester 2023-2024. Ini adalah ujian tulis 120 menit. Boleh buka buku, ya, buku teks. Soalnya seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Pada gambar ini, sebuah batang. Ini sebenarnya batang ya, bukan pipa. Yang terbuat dari bahan IC 1020 CD, gold round. Nah, batang ini mengalami pembebanan. Ada 3 jenis pembebanan di sini, yaitu beban aksial P, beban bending F, dan beban torsi V. Nah, kita tahu bahwa akibat beban P, maka batang ini akan mengalami tegangan tarik ke arah X, dan akibat bending load F, ini akan F ini akan menyebabkan batang ini melengkung, dan kalau kita lihat satu elemen di A, maka dia juga akan mengalami tegangan ke arah X, jadi sigma X. Jadi kalau kita lihat akibat P tadi, pada setiap elemen yang kita ambil dimanapun, ya, ini juga akan mengalami tegangan ke arah X, ya, atau sigma X. Sigma Y di sini tidak ada. Nah, sekarang akibat torsi T, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya tegangan geser, ya. Terjadinya tegangan geser membentuk sudut ini kira-kira. Nah, ya. Jadi karena ini bidangnya adalah, kalau kita ambil nanti elemen A, bidangnya adalah XZ, maka akan terjadi sigma XZ, ya. Ini Z sebenarnya, ini Z, ini X. Jadi akan ada tegangan geser tau X, tau XZ, atau tau ZX di sini. Satu lagi ada di sini. Nah, sedangkan sigma Z-nya juga 0. Sigma Z-nya juga 0.
Nah, ini menarik ya, tapi kita diminta di sini untuk menghitung diameter dari batang yang aman ya untuk dipakai dengan mengambil faktor keamanan 2 SF sama dengan 2. eh, kita diminta untuk menggunakan maksimum yield stress theory. Jadi maksimum yield stress theory ini cocok untuk material yang ductile, yang liat ya, seperti baja. Dalam hal ini baja. Diameter yang kita hitung itu sesuai dengan pembebanan A, di mana FT-nya 0, P-nya 10 kilonewton, dan B, P dan F-nya yang 0, T 100 Newton meter, dan kondisi C, P dan T sama dengan 0, F-nya 20 kilonewton. Juga diminta menggambarkan diagram Moore pada elemen A dan B, tapi dalam karena sudah kita cover tentang diagram Moore pada video yang lain, kita tidak lagi jelaskan di sini. Nah, untuk itu kita perlu cek dulu apa sebenarnya yang informasi yang kita sudah dapat. Informasi yang kita sudah dapat adalah uh, material dari batang ya, yaitu IC 1020 CD. Nah, bagaimana mendapatkannya? Kita buka buku Shikli, lihat tabel A20. Untuk material IC 1020 CD, maka kita dapatkan yang pertama adalah tensile strength, itu adalah yield, itu adalah SUT, ya ini. Jadi ini sebenarnya SUT, dan yield strength ini adalah SYT. Jadi kalau kita gambarkan di sini kira-kira SYT-nya 390 megapascal, SUT-nya 470 megapascal. Nah, kemiringan garis ini tentu kita sudah tahu ini adalah harga E ya. Karena hukum Hooke berlaku sigma sama dengan E kali epsilon. Karena ini persamaan garis lurus, maka kemiringan garis ini adalah tidak lain daripada harga E. Yang berkisar kalau baja itu sekitar 200-an gigapascal. Kalau aluminium kan sekitar 60, 70 gitu ya, megapascal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah coba kerjakan ya untuk menghemat waktu. Nah, bagaimana menghitung diameter untuk kondisi pertama, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Tadi saya katakan ini menggunakan maksimum shear stress theory atau MSST karena dia cocok untuk ductile material. Nah, teori tentang MMST mungkin bisa dibaca di textbook Shikli. Mana kondisinya adalah dia gagal kalau tegangan yang timbul itu ya ini lebih besar atau sama dengan ya atau sama dengan torsional yield strength. Di mana torsional yield strength atau stress ini kalau kita bisa dapatkan ya, kita bisa uji langsung dengan menggunakan apa? Kita menggunakan uji torsi. Jadi SSY ini sebenarnya kita bisa dapatkan dari uji torsi, tapi biasanya material itu diuji dengan uji tarik, ya. Tomak katakanlah sama dengan SSY per SF, tadi SF-nya 2 ya, 2, maka tegangan geser maksimum yang terjadi adalah SYT dibagi dengan 2 kali SF. Berarti 390 dibagi 4. Ini kira-kira
97,5. Anggap ini persamaan satu. Nah, sehingga untuk pembebanan kondisi satu itu kan eh, yang ada hanya gaya P. Maka sigma X sama dengan P per A. P-nya tadi kita udah tahu 10.000. Pi per 4 D kuadrat, solid rod, ya, luasnya, maka 40.000 per 4-nya ke atas, 40.000 per VD kuadrat. Sigma Y itu 0 dan tau XZ dalam hal ini juga 0 untuk condition untuk kondisi satu. Kenapa tau XZ 0? Karena T-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwa tau XZ sama dengan PR over J. Nah, ini karena torsinya 0, maka ini 0. Nah, oleh karena itu, kita bisa langsung menghitung berapa besar tegangan maksimum. Kita bisa menggunakan diagram Moore, atau kita menggunakan rumus, ya. Dimana kita tahu bahwa sigma 1,2 itu sama dengan sigma X kurang sigma Y per 2. Ini tambah kurang akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau X Z kuadrat, ya. Ini bisa Y bisa Z, ya. Nah, karena ini 0, ya, ini 0 dan ini juga 0, maka kita lihat sigma 1 atau maksimum principal stress tariknya yang ada adalah sigma X per 2 tambah di sini sigma X per 2. Jadi sigma 1,2 itu sama dengan sigma X. Nah, 1,2 sama dengan plus minus eh, sigma X. Nah, tapi yang kita akan pakai bukan sigma 1, bukan maksimum normal stress theory, karena yang kita gunakan adalah maksimum shear stress theory, maka kita hanya mengambil komponen ini. Jadi tau 1 itu sama dengan plus minus akar, ya, sigma X per 2 ini dikuadratkan berarti sama dengan sigma X per 2. Sigma X per 2 inilah dia yang tadi kita sudah hitung sebentar. Ini atau satu itu 20.000, ya, 20.000 karena sigma X tadi kan berapa sigma X tadi? Sigma X tadi kan 40.000 per ini VD kuadrat. Nah, karena itu atau satu itu menjadi eh, dibagi 2, ya, jadi 20.000 per VD kuadrat. Begitu. Nah, persamaan ini kita anggap ini persamaan 2, maka kita samakan, kita masukkan ke sini, maka di kuadrat sama dengan 20.000 per 97,5 V, kita peroleh di atau diameter 8,8 mm. Ini kalau kita menggunakan atau kalau ini kondisi satu, ya. Ini kondisi pembebanan pertama, di mana hanya ada gaya P yang bekerja sebesar berapa nih? Hanya ada gaya P yang bekerja sebesar 10 kilonewton. Baik. Jadi kita sudah menyelesaikan satu soal nomor 1.
Nah, sekarang untuk kondisi pembebanan kedua dengan torsinya 100 Newton meter, ini kita rubah dulu menjadi 100.000 Newton milimeter karena nanti tegangan kan dalam megapascal. Megapascal itu kan sama dengan apa? Newton per milimeter kuadrat. Makanya kita harus rubah ini dalam Newton milimeter. Jadi 100.000 Newton milimeter. Nah, tau XZ sama dengan TR dibagi J, ini torsi, R setengah D, itu D per 2 dibagi dengan, karena penampangnya bulat, kita tahu penampang bulat I sama dengan V per 64 T pangkat 4, sedangkan momen inersia polarnya itu V per 32 D pangkat 4. Nah, ini dia. Sehingga apabila ini kita sederhanakan, kita dapat tau XZ dalam sebuah persamaan 1.600.000 per V di pangkat 3. Nah, karena sigma X-nya 0, sigma Y 0, maka coba kita hitung berapa tau satu yang bekerja. Jadi yang ada hanya ini, yaitu yang ada hanya ini 0 ya, ini 0. Ini memang tidak ada ya. Ini kita tidak perlukan. Maka yang ada adalah tau XZ saja, ya, tau XZ. Ya, karena ini kuadrat, ini akar kan tau XZ. Nah, tau XZ itu tidak lain daripada 1.600.000 per pi pangkat 3. Nah, dengan menggunakan MSST, maka tau 1 atau tau mak tadi SSC per SF sama dengan 0,5. Ini SCT dibagi dengan 2 atau SCT per 4. Kita masukkan tadi harga tau 1 sekitar 600.000 per V di pangkat 3 sama dengan 390 per 4. Maka kita peroleh D-nya 17,3 mm. Lebih besar ya. Jadi akibat torsi yang memang angkanya besar, ini akan menghasilkan mengharuskan kita untuk menggunakan diameter sebesar 17,3 mm agar aman. Kemudian yang ketiga, untuk kondisi pembebanan, di mana gaya bending F yaitu 20 kN atau 20.000 ya, 20.000 Newton, kita ubah ke sini. F ini bekerja di ujung, lengannya 120 mm, maka kita bisa tahu akan terjadi bending, ya, akan terjadi bending. Maka di sini akan terjadi tegangan sigma dari X ya, X ini Z atau Y. Maka sigma X ini kita bisa hitung M kali C dibagi C, di mana M tadi 2.400.000, ini C-nya di per 2, dan I-nya adalah V per 64 D per 4, berarti sama dengan ini ya. Ini kita anggap ini persamaan 1, lalu tau 1 kalau begitu akar seperti tadi ya. Jadi karena seperti tadi itu ini 0, ini 0, yang ada adalah sigma Y ya. Sigma yang ada adalah sigma apa ya tadi? Yang ada adalah sigma Y, ya Y. Ini salah berarti sigma Y bersama sigma Y. Uh, ini ya, sigma Y kuadrat
per 4 berarti sama dengan ya sigma Y setengah sigma Y ya. Ini dong. Setengah sigma. Nah, tadi kita udah hitung berapa besar sigma Y tadi. Ya. Ini sigma Y, saya perbaiki dulu. 32 kali 2.400.000 per 2 VD pangkat 3, maka tau satunya ini. Nah, kita gunakan maksimum shear stress theory, kita peroleh tau satu sama dengan SSY per SF kembali. Kita menggunakan ini adalah tau satu tadi yang kita peroleh dari hitungan di atas. Ini adalah SUT per 2 per 2, jadi SUT per 4, ini dia. Maka kalau ini kita buat dalam persamaan jadi begini, sehingga diperoleh D sama dengan 50,06 ini. Jadi akibat ini ada kesalahan sebentar. Akibat pembebanan tipe 1, kita tadi sudah hitung diameternya 8,08 ya. 8,08 mm. Kemudian kalau yang terjadi hanya torsional load saja sebesar 100 Newton meter, maka kita memerlukan diameternya 17,3, dan apabila yang bekerja hanya bending load 20 kN, maka kita membutuhkan diameter yang lebih besar, 25 cm. 20 kN yang terjadi pada ujung, dan itu yang membuat momen maksimum. Nah, challenge-nya apa? Coba hitung diameter daripada batang ini jika batangnya mengalami ketiga gaya pada waktu yang bersamaan. Jadi artinya batang tadi itu, batang tadi. Jadi kalau ini tadi X, ini Z, ini Y, dia mengalami ketiga gaya secara bersamaan. Jadi ada P, ada apa? Ada F, dan juga ada torsi. Berapa diameter yang diperlukan? Karena kenyataan di lapangan kegagalan struktur itu penyebabnya bukan karena hanya satu disturbance. Disturbance dalam hal ini gaya ya, atau momen atau torsi, tetapi diakibatkan secara bersama-sama. Jadi tidak terpisah. Jadi bagaimana untuk clue-nya akibat P ya, akibat P ini ada sigma X ya, tapi akibat F juga ada sigma F ya. Kenapa? Karena katakanlah ini sigma X2, ini sigma X1, ini sigma X2 ya. Karena ini melengkung, jadi kita lihat ini melengkung, tetap aja. Jadi kalau ada elemen ini, tetap ini akan tertarik ke sini. Tetap akan tertarik. Jadi ini kita sebut sigma X2, oke. Kemudian akibat P udah pasti itu sama dengan sigma X1, yaitu besarnya ini P per A, sedangkan ini adalah MC dibagi dengan I. Nah, bagaimana dengan akibat T? Maka akibat T kita akan ada
yaitu tau xz atau zx ini sama dengan apa rumusnya P kali R dibagi dengan J. Jadi karena torsinya ada, R-nya setengah D, J-nya V per 32 D pangkat 4, maka kita bisa menghitung berapa besar diameter untuk masing-masing, untuk masing-masing ya, untuk kombinasi daripada eh, ketiga beban ini ya. Jadi ketika kita menulis tau 1,2 sama dengan plus minus akar sigma X kurang sigma Y per 2 dikuadratkan tambah tau X Z kuadrat, maka kita sekarang sudah bisa isi semuanya. Ini ada, dan ini juga ada. Ya. Maka itulah yang nanti akan kita gunakan. Ya. Inilah yang nanti akan sama dengan harga SSY, ya, SSY per faktor keamanan. Nah, coba dilanjutkan, ini idenya. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa diameter kalau bebannya sudah digabung. Ya, silakan dihitung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.